Munir Said Thalib lahir pada 8 Desember tahun 1965 di Malang, Jawa Timur. Dari kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas, berani, dan penuh kepedulian. Sifat kritisnya makin terasa ketika ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Di kampus inilah semangatnya untuk membela kebenaran dan keadilan tumbuh semakin kuat. Setelah lulus, Munir bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum LBH. Dari LBH Surabaya hingga LBH Malang, ia menjadi pengacara rakyat kecil, membela mereka yang tak mampu melawan ketidakadilan hukum. Nama Munir mulai dikenal luas ketika ia secara konsisten membela korban pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Membela yang tak bisa bersuara Munir adalah sosok yang tak kenal takut. Ia terjun langsung ke medan konflik di Aceh, Papua, dan Timur Timur, mendampingi korban kekerasan militer. Suaranya lantang membela mereka yang hilang akibat penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Pada tahun 1998, setelah jatuhnya Soeharto, Munir bersama sejumlah aktivis mendirikan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kontras menjadi wadah penting dalam memperjuangkan keadilan bagi korban penghilangan paksa, pembunuhan misterius, hingga kasus penyiksaan oleh aparat negara. Munir bukan hanya seorang pengacara, ia adalah simbol keberanian. Ia berulang kali menantang kekuasaan dengan menyuarakan fakta yang tak ingin diungkap. Tak jarang, ia mendapat ancaman, diteror, bahkan dipantau, namun itu tak pernah membuatnya mundur. Hari yang mengguncang Indonesia 7 September tahun 2004 menjadi hari kelam dalam sejarah HAM Indonesia. Munir berangkat menggunakan pesawat Garuda Indonesia G974 menuju Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi. Namun, beberapa jam setelah transit di Singapura, kondisi kesehatannya tiba-tiba memburuk. Munir akhirnya meninggal di dalam penerbangan tersebut. Ketika jasadnya diperiksa di Belanda, hasil autopsi menunjukkan adanya arsenik dalam dosis mematikan di tubuhnya. Dunia terhenyak. Indonesia kehilangan salah satu pejuang HAM paling berani di era reformasi. Misteri dan perjuangan keadilan kasus kematian Munir segera menjadi sorotan publik internasional. Pemerintah Indonesia kala itu membentuk tim pencari fakta TPF untuk mengungkap pelaku. Seorang pilot cadangan Garuda, Policarpus Budihari Priyanto, sempat divonis bersalah terlibat, namun peran Galang di balik pembunuhan ini hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Banyak aktivis HAM menilai bahwa kasus Munir adalah pembunuhan politik. Namun, hingga bertahun-tahun kemudian, keadilan bagi Munir tak pernah sepenuhnya ditegakkan. Warisan yang abadi meski tubuhnya dibungkam, suara Munir tetap hidup. Ia dikenang sebagai pejuang yang tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak. Keberaniannya melawan impunitas memberi inspirasi bagi generasi muda. Setiap 7 September, masyarakat sipil memperingati Hari Munir, bukan hanya sebagai momen mengenang kematiannya, tetapi juga untuk meneruskan semangat perjuangannya, melawan ketidakadilan dan menegakkan hak asasi manusia. Munir pernah berkata, membela hak asasi manusia bukanlah pekerjaan mulia, melainkan kewajiban setiap manusia. Kalimat itu menjadi warisan moral yang terus hidup, mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Kisah Munir adalah pengingat pahit. Keberanian sering dibayar mahal, namun ia juga bukti bahwa suara keadilan tak akan pernah bisa sepenuhnya dibungkam.